Mangsa Kasa, Sotya murka ing embanan. Lahir pada 23 Juni sampai 2 Agustus. Jodi Pinasti. Yang dimaksud dengan Jodi Pinasti adalah pilihan calon suami atau istri yang tepat bagi orang yang dilahirkan dalam naungan Mangsa Kasa. Dalam horoskop Jawa, dalam hal perjodohan sudah ditakdirkan paling cocok dengan orang yang terlahir pada Mangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Jumpa lagi dulur bersama saya Wijaya Kusuma, tetap di Mulia Channel. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, tentunya untuk memberikan support channel ini. Oke dulur, seperti biasanya tetap saya doakan semoga sahabat Mulia Channel dimanapun panjenengan berada selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang primbon watak dan keberuntungan berdasarkan mangsa atau mangsa. Dalam falsafah Jawa kuno mengenal yang disebut dengan mangsa atau mangsa. Sebenarnya definisi mangsa ini hampir sama dengan zodiak. Kalau mungkin Anda belum jelas apa yang namanya zodiak, nah kembali menjelaskan tentang mangsa. Tadi mangsa disebut hampir sama dengan ramalan zodiak karena didapatkan mangsa ditentukan berdasarkan tanggal tertentu sampai tanggal tertentu, baik pada bulan berikutnya maupun masih pada bulan yang sama. Namun untuk tahun tidak berpengaruh. Menurut kitab primbon, melalui mangsa maka dapat diketahui bagaimana sifat seseorang, sebesar apa potensi keberuntungannya, bagaimana keadaan fisiknya, apakah gemuk, langsing, dan sebagainya. Bahkan juga bisa menerawang atau meramalkan bagaimana kehidupan mereka ketika masih kanak-kanak, bagaimana perkembangannya setelah remaja dan dewasa. Dan ternyata bukan hanya itu, ciri khas atau sesuatu yang unik pada diri seseorang juga bisa dilihat dari mangsonya sendiri. Juga pekerjaan apa yang cocok agar bisa sukses sesuai dari kemampuan si bocah tersebut. Kamu juga bisa menebak bagaimana gambaran rezeki seseorang, apa hobinya, kapan hari kejayaannya tiba, serta mengetahui jodoh yang paling serasi sesuai mangsa terbaik. Dan pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu tentang mangsa yang pertama, yaitu Mangsa Kasa. Mangsa Kasa, Sotya murka ing embanan. Lahir pada 23 Juni sampai 2 Agustus. Pembahasan secara umum, keadaan secara umum. Mereka yang lahir tanggal 23 Juni sampai 2 Agustus termasuk Pranata Mangsa Kasa dalam horoskop Jawa. Mangsa Kasa dalam orbitnya berotasi selama 41 hari, memasuki belahan timur Bathara Antaboga dan Betari Nagagini. Mempunyai pengaruh kuat. Pancaran pengaruh gaib Bathara Bathari itu sangat mempengaruhi alam semesta yang diibaratkan Sotya murka ing embanan. Artinya permata yang terlepas dari cincin pengikatnya. Pada saat ini terjadi musim kemarau. Bathara Antaboga mempunyai sifat pendiam, bicaranya seperlunya saja, tetapi pencemburu. Tidak mau kalah dalam mempertahankan pendapatnya. Hobinya menyendiri dan menyepi, berbakat menjadi paranormal atau mempunyai hal-hal yang bersifat spiritual. Tetapi satu hal yang sering mengganggu dan merisaukan hatinya ialah kegelisahan hatinya disebabkan oleh nafsu dan ambisinya yang sangat besar. Ibarat bintang dan bulan kesiangan, artinya terang hatinya tetapi tidak bercahaya. Perasaannya sangat halus, mudah tersinggung dan terluka hatinya hanya oleh sepatah kata yang agak kasar. Dewa Antaboga selain didampingi oleh putrinya ialah Dewi Nagagini, maka orang kelahiran Mangsa Kasa ini pada sisi lain terdapat watak yang bertolak belakang, terpengaruh oleh sifat Betari Nagagini yang penuh kasih sayang dan welas asih.
Betari Nagagini mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama, bersopan santun dan pandai menghargai orang lain. Halus tutur katanya, tidak pernah melukai hati orang lain, sehingga dipandang sangat simpati dan pandai membawa diri. Bahkan dalam menegur dan mengecam orang yang dipandang bersalah atau membuat kesalahan pun mempergunakan kata-kata yang halus. Dengan demikian, dia berharap orang itu tidak tersinggung dan mau menyadari kesalahannya. Oleh sebab itu, banyak orang menghormatinya. Dia akan menjadi orang yang besar. Dalam arti, dia dapat tampil di masyarakat sebagai orang mempunyai pengaruh luar biasa. Bahkan penampilannya bisa sangat menarik, banyak sahabat, pandai menyembunyikan perasaan, juga pandai berdiplomasi. Walaupun begitu, orang kelahiran Mangsa Kaso ini sering bertindak tergesa-gesa, tidak sabar dalam melakukan suatu pekerjaan, bahkan sering pula melakukan hal-hal yang sebenarnya sangat sulit atau tidak mungkin. Menyukai hal-hal yang baru hebat, berusaha menjadi penemu yang canggih, yang tidak mungkin bagi orang lain. Keinginannya sangat muluk, penuh khayalan, ibarat membangun istana di awan. Selanjutnya yaitu tentang alam semesta. Musim yang jatuh pada Mangsa Kaso bertepatan tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 2 Agustus. Dalam horoskop kejawen diibaratkan bagai batu permata terlepas dari cincin pengikatnya. Artinya, hujan telah hilang dan saat itu musim kemarau. Dedaunan berguguran, meranggas, petani mulai mengerjakan kebun, tanah kering di sawah ladang, kemudian mulai menanam polowijo, kacang, jagung, dan ubi. Selanjutnya yaitu tentang postur tubuh. Orang yang terlahir pada Mangsa Kaso pada umumnya mempunyai bentuk tubuh yang bulat, dengan raut muka bulat telur dan selalu berseri-seri. Dahinya lebar, menandakan kecerdasan otaknya. Matanya bening dan lebar. Tetapi tangan dan kakinya tidak seimbang dengan besar tubuhnya. Walaupun dia bertubuh besar tetapi kakinya kecil, tangannya pun kecil juga. Jari jemarinya lentik ibarat penari serimpi. Rambut orang kelahiran Mangsa Kaso pada umumnya kecoklatan, tetapi banyak juga yang hitam. Sedangkan alisnya jarang yang tumbuh subur alias tipis, tetapi bentuk alisnya melebar tipis, ada pula yang terpotong. Di dekat pangkal hidung tumbuh agak tebal, sampai di ujung alis menipis, bahkan ada yang tidak tumbuh sama sekali. Kalau ada yang beralis sepotong tersebut, maka dia mempunyai nasib kurang menyenangkan di kalangan saudara-saudaranya. Artinya kurang cocok dengan saudara-saudaranya karena semua perbuatannya dipandang tidak baik bagi saudara-saudaranya. Walaupun dia berusaha untuk berbuat baik mungkin, tapi jadinya sering serba salah. Pada umumnya, orang-orang yang terlahir dalam Mangsa Kaso ini, baik pria maupun wanita, adalah orang-orang yang memiliki paras muka yang cakap. Di samping itu, banyak pula wanita cantik Kaso ini yang mempunyai karir kelas internasional. Keadaan masa kanak-kanak. Anak kelahiran Mangsa Kaso 23 Juni sampai 2 Agustus mudah sekali terserang batuk, sakit perut, bahkan ada pula yang terkena sakit liver. Kesehatannya sering terganggu, lebih-lebih pada musim hujan, karena anak-anak Kaso umumnya senang bermain air. Dalam perwatakannya sudah mulai nampak sifat keras kepala, tetapi berperasaan peka, mudah tersinggung. Kalau dia minta sesuatu tidak dikabulkan seketika itu, dia akan ngambek sampai berhari-hari. Tidak mau tahu mengapa permintaannya itu belum dikabulkan. Kalau kemudian dikabulkan, maka dia akan menolaknya. Oleh karenanya, sering orang lain salah paham dan terjadi pertengkaran. Anak Kaso mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Mudah sekali menerima pelajaran, bahkan ada yang jenius. Bisa mengingat-ingat segala peristiwa, walau sudah bertahun-tahun lampau akan diingatnya seumur hidup.
Kecerdasan dan kejeniusan anak Kaso melebihi anak-anak lain dari kelahiran mongso lainnya. Adapun wataknya akan berkembang dengan baik bila mendapatkan bimbingan yang baik dari orang tua. Di dalam pergaulan dia mudah sekali tersenyum hatinya. Bahkan dia mau berkorban untuk menolong kawannya yang telah menceritakan kesusahannya padanya. Secara global, sifat anak kelahiran mongso Kaso ini adalah pendamba cinta kasih, juga pecinta kebersihan, kerapian, dan ilmu pengetahuan. Hubungannya dengan keluarga sebenarnya sangat akrab, seolah hidupnya diabadikan untuk orang lain dan keluarga. Dalam pergaulan umum sangat menyenangkan bertanggung jawab. Dia berani bertindak untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan kawan-kawannya. Maka tidak mustahil kalau di kalangan anak-anak sebaya dirinya mendapat tempat terhormat, disegani, dihormati, dan sering tampil sebagai ketua kelompok, ketua kelas, atau ketua regu dalam kepramukaan. Bila bermusuhan dengan seseorang, mudah sekali memaafkan bila musuhnya bersedia mendekati dia dan minta maaf atau mau berbaikan kembali. Tetapi kadang-kadang anak Kaso itu dapat juga menjadi tersinggung atau marah, walau hanya sepatah kata yang mungkin oleh kawannya tidak sengaja diucapkan. Tetapi dia dapat baik kembali dan memaafkan setelah kawannya tadi menyadari kesalahan ucap dan minta maaf. Dalam prestasi bagi anak-anak Kaso bukan sesuatu yang mustahil, karena dia memang dapat melakukan hal-hal yang menakjubkan. Tetapi ada juga hal-hal yang harus dihindarkan dari dia, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sadisme, kekerasan, dan cabul. Karena hal itu akan terekam dalam benak bawah sadarnya untuk seumur hidup dan dikenang, mempengaruhi jiwanya, dan bisa saja anak Kaso akan menjadi orang sadis, keji, dan kejam. Karena mendapat pengaruh dari dua kekuatan Bathara Antaboga dan Bedhari Nagagini, maka anak Kaso kadang mengalami kekacauan pikirannya dan depresi, jatuh mental dan bimbang, merasa takut dengan bayang-bayang, kekhawatiran akan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Kalau sudah begitu, dia akan menjadi pemurung, mengurung diri, dan tidak senang keributan. Semasa masih balita hingga masa kanak-kanak adalah saat-saat yang paling pelik bagi seseorang, entah itu dari mongso apapun adanya. Karena masa-masa itu adalah perbentukan jiwanya untuk masa depan. Orang tua harus waspada, berhati-hati dalam mengarahkan dan mendidik putra-putrinya, khususnya berkenan dengan mongso Kaso, sehingga menjadi anak-anak yang positif dan tabah, menjadi manusia yang tangguh, terampil, bermasyarakat, dan bernegara. Keadaan masa remaja mongso Kaso. Setelah mengalami benturan kehidupan semasa kanak-kanak, kini umumnya telah mencapai dewasa dengan melalui proses pendewasaan. Setelah mengalami proses pendewasaan, maka anak Kaso tumbuh menjadi laki-laki atau wanita yang dewasa yang penuh keterampilan. Kecerdasan dapat dimanfaatkan dengan baik, serta sanggup mengatasi segala macam kesulitan, baik yang terjadi dalam kelompok pergaulan maupun dalam rumah tangganya. Dia dapat menjadi pelindung yang penuh kearifan, karena dia menolong sesama tanpa mengharapkan imbalan. Oleh karenanya, dia sangat menonjol di tengah-tengah masyarakat. Bahkan dia sangat menonjol dalam pergaulan dan cepat mendapat teman. Tentu saja karena penampilan dan tutur katanya yang lemah lembut mengundang kesan simpati. Namun ada pula kelemahannya, yaitu pada lingkungan yang kacau atau semrawut. Dia pun ikut kacau pula. Di kalangan orang-orang yang tidak bermoral, dia pun bisa terseret ke dalam skandal-skandal yang memalukan. Dia mudah hanyut terbawa ke dalam arus kehidupan, entah itu baik ataupun yang tidak baik. Semua itu terbawa oleh sifatnya yang perasa dan mudah terpengaruh oleh keadaan lingkungannya. Di kalangan pekerjaan pun dia juga serba tahu,
karena dia mudah sekali memahami segala seluk-beluk di kantornya. Sifat tolerannya sangat tinggi sehingga dia sering membantu mengatasi kesulitan kawan kerjanya. Tidak mengherankan kalau orang kelahiran Mongso Kaso ini dapat menanjak karirnya dengan cepat. Bahkan dia dapat menjadi pimpinan. Hal itu dapat terjadi kalau dia dapat melenyapkan sifat cemburuan dan mudah tersinggung. Ciri khas Mongso Kaso. Orang kelahiran Mongso Kaso mempunyai ciri khas dalam kehidupan sehari-hari yang paling mencolok dalam hobi, pergaulan, dan pandangan spiritualnya. Pada umumnya, mereka mempunyai kesenangan mengumpulkan benda-benda bersejarah, barang antik, dan barang-barang yang aneh, baik batu permata, fosil, dan benda-benda yang bernilai bersejarah. Di dalam pergaulan dia sangat populer, walaupun sepintas tampak pemalu. Bahkan kadang orang salah paham menduga dia angkuh karena pemalu dan tidak mau kedahuluan orang lain. Dalam berkenalan, kalau di dalam sesuatu pertemuan tidak segera memperkenalkan diri, maka dia sudah enggan untuk memperkenalkan diri. Pada kesempatan lain pun dia sudah tidak mau lagi untuk berkenalan. Padahal dia sangat toleran terhadap sesamanya, mudah sekali larut dalam kedukaan orang lain dan bersedia berkorban untuk kawan. Dalam cinta, kasih, dan sikap hidup rumah tangga, dia sangat mencintai keluarga, khususnya anak-anak dan istri. Dia betah tinggal berlama-lama di dalam rumah, pandai mengatur ruang tamu dan interior rumahnya dia rancang sendiri. Dapat berjam-jam memandang pertamanan rumahnya, khususnya taman yang berada di dalam rumah. Maunya penataan ruang tamu setiap saat dia ubah susunannya. Itulah sebabnya dia lebih betah tinggal di rumah. Daya khayalnya sangat tinggi. Orang kelahiran Mongso Kaso adalah penghayal nomor wahid. Sering menghayalkan membangun rumah-rumah mewah yang lengkap. Sering menghadapi kesulitan, bahkan kesulitan berat. Baik itu kesulitan bidang ekonomi, pekerjaan, pergaulan, dan kesulitan lain. Dia sangat mempercayai sesuatu mukjizat dari Tuhan, mempercayai keajaiban, suatu kenyataan dia selalu dapat terhindar dan bencana dan kegetiran. Pada saat kritis biasanya ada saja yang dapat menolongnya. Oleh karenanya dia sangat menyukai hal-hal spiritual dan kegoiban. Tetapi sayangnya dia mempunyai sikap keras, tidak sabaran, dan sepak terjangnya tergesa-gesa. Selanjutnya yaitu ikatan persahabatan. Pada umumnya orang yang terlahir pada Mongso Kaso 23 Juni sampai 2 Agustus pintar bergaul dan terpandang. Tetapi sahabatnya hanya ada 1-2 orang saja, tanpa sengaja. Artinya tanpa direncanakan terlebih dahulu dia akan menemukan sahabat-sahabatnya yang tepat. Sahabat yang paling cocok adalah orang yang lahir dalam Mongso Kalimo 14 Oktober sampai 9 November adalah sahabat sejati. Walaupun begitu, ada pula beberapa tipe orang yang cocok sebagai sahabat baginya, yaitu orang yang terlahir pada Mongso Katelu 26 Agustus sampai 18 September, karena orang ini dapat mengetahui jalan pikirannya. Ada lagi, yaitu orang yang dapat menjadi sahabatnya ialah kelahiran Mongso Kapitu 23 Desember sampai 3 Februari, karena orangnya ini dapat mengikuti jalan pikirannya dan mengalah. Adapun sahabat lainnya adalah kelahiran Mongso Kasongo 2 Maret sampai 26 Maret dan Mongso Disto 20 April sampai 12 Mei. Sahabat-sahabat itulah orang-orang yang mendukung dan membuat suatu ikatan kerjasama yang erat baik dalam pekerjaan maupun dalam pergaulan di masyarakat. Dalam pergaulan, orang-orang kelahiran Mongso Kaso kadang dapat sangat periang, tetapi kadang-kadang juga pendiam. Hal itu tergantung situasi dan kondisi pergaulan saat itu. Pada umumnya,
Kegembiraan akan timbul kalau hatinya cocok dengan situasi saat itu. Tidak akan malu-malu dan tidak dapat mengekangnya. Maka rasa senang dan gembira itu akan tercetus dalam canda. Sehingga tampaklah bahwa dia sangat menyenangkan pada saat itu. Tetapi bila tidak cocok, maka dia akan terdiam dan berbicara hanya secukupnya. Sehingga tampak penampilannya seperti orang angkuh. Seperti yang pernah diutarakan terdahulu, pada masa kanak-kanak bagi orang kelahiran mangsa Kaso sering sekali terkena sakit perut, batuk, paru-paru, bahkan dapat pula terkena sakit liver dan rematik. Begitupun pada masa dewasa dan setengah tua, orang Kaso mempunyai gangguan penyakit pada bagian dada dan perut. Kalau dapat menjaganya, maka gangguan penyakit itu pun dapat dikurangi atau bahkan dapat dihilangkan. Cara meningkatkan kesehatan yang terbaik adalah dengan mengatur cara makan, asupan gizi dan keteraturan, mengatur tata kehidupan dan penghidupannya. Jangan pula memikirkan yang bukan-bukan, akan berhayal dan berlebihan, meningkatkan olahraga dan pranayama atau pernafasan. Manfaatkan kecerdasan untuk mengadakan riset dan membuat percobaan-percobaan ilmiah, sehingga waktunya tidak terbuang untuk berandai-andai yang akan menimbulkan pikiran-pikiran negatif dan mendatangkan penyakit. Rongrongan penyakit pada masa kanak-kanak akan terus berkurang ketika meningkat dewasa. Karena dia tahu menjaga kesehatan, suatu yang menguntungkan adalah kegemarannya akan kebersihan dan kerapian. Hal tersebut menunjang upaya peningkatan kesehatan. Kegemarannya akan barang-barang antik, keindahan dan tanaman hias memberikan kepuasan tersendiri. Suatu segi sarana penenangan jiwa dan penyegaran pikiran. Karena dengan tubuh yang sehat, pikiran yang segar, akan terlahir gagasan-gagasan yang luar biasa. Orang yang lahir mangsa Kaso mempunyai banyak ide-ide cemerlang yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kelahiran mangsa lainnya. Karena sesungguhnya banyak hal-hal ajaib yang dilakukan dan dialami oleh orang-orang mangsa Kaso, dan mereka yakin akan kebenaran itu. Bagi orang yang terlahir pada mangsa Kaso ternyata mempunyai berbagai lapangan kerja yang cocok baginya. Adapun yang dikerjakan, dia cepat sekali beradaptasi dengan bidang pekerjaannya yang digeluti. Walaupun kadang orang Kaso cepat jenuh dan bosan dengan apa yang dicapainya. Bahkan sebagian dari mereka sering berganti-ganti pekerjaan karena merasa belum menemukan pilihan pekerjaan yang cocok baginya. Walaupun begitu, orang Kaso selalu dapat mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan padanya dengan baik. Baik itu pekerjaan yang dirasakan sulit, tetapi dia pasti dapat menyelesaikannya dengan baik. Berganti-gantinya pekerjaan itu disebabkan dia merasa kurang cocok. Maka dalam ilmu kejawen, bidang pekerjaan ini dapat dibagi-bagi menurut mangsa kelahirannya masing-masing, sehingga menemukan kecocokan dengan harapan sesuatu pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan gembira, berhasil dan sukses, dapat mengangkat derajat dan karirnya. Dalam horoskop Jawa, untuk menentukan bidang profesi pekerjaan dibagi menjadi 3 golongan. Masing-masing kelompok hari dan mangsa mempunyai pedoman pokok yang menentukan keberhasilan, tetapi tidak pula menutup suatu kemungkinan yang luar biasa. Artinya apa? Ada pula pengecualian bagi mereka yang mempunyai kelebihan, jenius atau abnormal, supranormal dan paranormal. Gambaran tentang rezeki. Bagi mereka yang terlahir pada mangsa Kaso, pada umumnya bidang rezekinya cukup. Tetapi ada pula yang keberhasilan ekonominya setelah umur 45 tahun. Ada pula sejak masih muda sudah sukses. Penelitian sistem horoskop Jawa pada bidang ekonomi bagi mereka yang terlahir pada mangsa Kaso dibagi menjadi 3 kelompok hari lahir.
Pembagian kelompok itu disebabkan berbagai efek dari pengaruh sifat hari kelahiran dalam mangsa kaso. Jodi pinasti. Yang dimaksud dengan jodi pinasti adalah pilihan calon suami atau istri yang tepat. Bagi orang yang dilahirkan dalam naungan mangsa kaso dalam horoskop Jawa, dalam hal perjodohan sudah ditakdirkan paling cocok dengan orang yang terlahir pada mangsa kalimo, 14 Oktober sampai 9 November. Dengan pilihan yang tepat itu, maka akan membuahkan keberhasilan, kerukunan, tentraman, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Bila semuanya sudah cocok dan menurut garis-garis perjodohan yang semestinya, maka rumah tangga orang mangsa kaso itu tampak semarak dan damai. Selain jodoh yang sudah ditetapkan tersebut, masih ada pula kemungkinan adanya kebaikan dan keberhasilan bila dengan kelahiran mangsa katelu. Begitu pula dengan mangsa kapitu. Dapat juga dengan kelahiran mangsa kasongo, dan ada kemungkinan dengan mangsa dista. Banyak orang yang terlahir dalam mangsa kaso ini menjalani jenjang perkawinan dalam usia masih muda. Tetapi kebanyakan perkawinan usia muda begitu tidak akan langgeng. Mereka akan bercerai, mudah bercerai, bahkan mengalami perceraian yang drastis karena orang kaso gampang merasa terpukul. Dalam perkawinan setelah umur 25 tahun, maka perkawinan itu akan kuat dan teguh. Sebabnya dalam usia itu orang sudah dewasa dalam segala hal, sudah dapat membuat pertimbangan dan ketetapan hati. Maka perkawinannya akan lebih mantap lagi setelah ia mencapai usia 30 tahun ke atas. Orang-orang kelahiran mangsa kaso akan jatuh hati dengan bujuk rayu yang lemah lembut. Begitu dia jatuh cinta, cintanya abadi dan setia seumur hidup. Karena dia akan luluh lantak hatinya menghadapi sikap lemah lembut, manis, ramah dan sabar. Bila pendampingnya mempunyai sifat yang dia sukai itu, maka dia akan merasa sangat puas dan bahagia. Gairah hidupnya tiada padam-padamnya, penuh semangat hidup dan menjalankan kehidupan dengan sempurna pula. Orang-orang kaso sangat menyenangi suasana romantis. Oke dulur, itu tadi pembahasan terkait kelahiran mangsa kaso. Dan sebenarnya masih banyak penjabaran lainnya. Mungkin dari teman-teman sahabat mulia ada yang pengen menjabarkan lagi, monggo bisa komentar di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kelahiran mangsa kaso. Semoga bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat sahabat mulia channel dimanapun panjenengan berada. Dan mungkin ada kesalahan kata, tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari lestarikan budaya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.